Okay, welcome back to Learn English the Polyglot Way Lesson 6, The House. Selamat datang kembali di materi Learn English the Polyglot Way bersama saya Maulana Nikma, dan ini adalah Lesson 6 atau pelajaran ke-6. Topiknya adalah The House. Yes, seperti biasa, pertama kali yang Anda lakukan adalah prep task atau latihan persiapan, ya, di mana Anda akan mengubah cerita ini yang Anda lihat di screen sekarang, yang di layar Anda itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan ubah dia menjadi bahasa Inggris semampunya. Saya sarankan untuk tidak menggunakan kamus atau tidak menggunakan aplikasi terjemahan serupa atau aplikasi grammar yang memudahkan gitu, karena nanti nggak ada proses belajarnya kalau semuanya udah jadi gitu. Oke, yes, silakan hentikan videonya jika sudah selesai mengubah ini menjadi bahasa Inggris, baru lanjutkan nonton videonya. Alright, now you're done. Anda sudah selesai. Silakan check the language. Anda cek bahasanya. Anda bandingkan bahasa Inggris yang Anda tulis dengan bahasa Inggris yang ditulis oleh native speaker. Oke, silakan hentikan lagi videonya. Anda bandingkan, Anda coret-coret, Anda garis bawahi. Mungkin ada perlu pertanyaan, ya. Silakan Anda garis bawahi. Kalau sudah selesai, baru nanti nonton lagi. Yes, there you go. Ini adalah penjelasan, ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa menggunakan ini, kenapa menggunakan itu. Oke, next, yang pertama adalah the house. The house. Nah, di sini dia menggunakan the, ya. Tidak bisa hanya house aja untuk judul, ya. Biasanya menggunakan the. Oke, menggunakan the. Next, Mr. and Mrs. Smith. Alright. Nah, untuk mengatakan bapak dan ibu Smith, ya, atau kalau dalam terjemahan literalnya Tuan dan Nyonya Smith. Oke. Anda cukup mengatakan Mr. and Mrs. Ya, Mr. and Mrs. Kalau Mrs. ini Mr. MRS, ada S-nya, itu artinya ibu ini sudah menikah, ya, atau udah ibu-ibu gitu, istri dari seorang laki-laki. And saya garis bawahi have di sana, bukan has. Kenapa? Karena ini ada dua orang. Excuse me, ada Mr. dan Mrs. Next, the son's name. Okay. Yes, di sini sudah ada tambahan materi lagi untuk Anda, ya, yaitu kepemilikan atau possession dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Misalnya nama anaknya, oke, namanya si anak, ya kan. Nah, itu kan kepemilikan, ya. Nama anaknya, untuk mengatakan nama anaknya, the son's name, nama anak laki-lakinya, ya, son. Yes, itu cara menggunakannya atau cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris adalah dengan membuat apostrophe atau tanda petik di atas and then tambahin S. The son's name. Kalau nggak ada tanda petiknya, salah, ya. Oke, nggak ada tanda petik, nggak ada S-nya juga salah, ya kan. Sering kesalahan umum lain, ya, terkait dengan possession adalah the son name, nggak ada apostrophe S. Itu juga nggak dapat arti dari namanya gitu, nggak dapat. Oke. Next, and then saya garis bawahi lagi supaya Anda benar-benar ingat the daughter's name. Daughter's name, nama anak perempuannya. Oke, nama anak yang perempuan, the daughter's name, wajib ada tanda petik dan S, ya. Nama perempuannya atau nama anak perempuannya adalah Sarah. Oh, saya kurang menggarisbawahi, ya. Harusnya Sarah saya garis bawahi. Kenapa? Ini pronunciation. Oh, di bagian pronunciation kayaknya nanti. Oke. Next, the Smiths. Ah, nice. Ini mungkin baru. Kebanyakan mungkin banyak yang nggak tahu atau mungkin lupa. Untuk mengatakan keluarga Smith, keluarga Smith itu pertama caranya dengan menggunakan the di depan and then ada S di akhir huruf namanya. Misalnya keluarga Pak Smith, the Smiths. Keluarga Pak Maula. Waduh, nama saya
vowel sound lagi ujungnya, jadi agak lucu kedengarannya. The Maulas. Oke. The Culas ya, berarti keluarganya Cula itu. The Culas. Alright, I'm kidding. Yes, next, a living room. A living room, ruang keluarga artinya ya, a living room. Harus menggunakan itu kenapa saya garis bawahi. Nggak cukup dengan menggunakan atau mengatakan they have living room. Oke, and sepertinya kalimat ini ingin menunjukkan ke Anda bagaimana mereka menggunakan dan the, ya. Yes. Coba lihat selanjutnya, they watch TV in the living room. Nah, ini living room tapi menggunakan the. Kenapa yang sebelumnya menggunakan a? Nah, kalau Anda ingat, ini kalau dalam grammar namanya definite indefinite article ya. Jadi a dan the itu artikel kata depan. The digunakan itu untuk kata-kata yang sudah disebut sebelumnya. Kayak living room kan tadi udah disebut ya, they have a living room. Udah disebut tadi living room. Sekarang ketika dia mau mengucapkan lagi the living room atau living roomnya mau dia munculkan lagi dalam cerita, maka harus ada the-nya supaya pendengarnya jelas, ngerti gitu, nggak salah paham. Oh, living room yang diceritakan adalah living room yang tadi juga diceritakan, gitu loh. Itu menggunakan the living room. Next. The house has 2 bedrooms. Oke, the house. The ini kenapa menggunakan the house-nya? Karena house-nya kan dari tadi udah disebut, right? Yes. Ya, di mana tuh? The Smiths live in a house ya tadi itu di awal paragraf kedua. Oke. Nah, makanya dia di sini menggunakan the, tidak lagi ya. The house has. Nah, di sini selain penggunaan the, saya juga menggarisbawahi verbnya has, bukan have. Karena orang ketiga tunggal ya. Atau ya istilahnya orang ketiga, walaupun I know the house adalah bukan orang, right? Tapi istilahnya seperti itu. Next, they sleep in the bedrooms. Oke, again di sini dia menggunakan the bedrooms, bukan a. Kenapa? Bedrooms sudah disebut sebelumnya. The house has 2 bedrooms. Oke, mungkin Anda bertanya, loh bedroom yang pertama kok nggak pakai mister, right? Oke, itu artinya bisa indefinite, bisa juga singular atau menunjukkan satu. Oke, nah masalahnya kan di sini bedrooms ada 2 bedrooms. Kalau sudah ada 2 bedrooms, tidak perlu menggunakan lagi, ya bukan to a bedroom, no, 2 bedrooms aja tanpa tanpa artikel. Tapi kalau ngomongin bedrooms lagi di kedepan ceritanya, oke, wajib pakai the, in the bedrooms. Supaya apa? Supaya pasti bahwa bedrooms yang saya ceritakan adalah 2 bedrooms yang tadi saya sebut, gitu loh. Yes, jadi udah definite istilahnya, udah jelas. Next, there is 1 bathroom. Ya, di sana juga ada 1 kamar mandi. Nah, buat beberapa orang ya, ada itu kadang-kadang membingungkan bahasa Inggrisnya apa ya, ada. Di bawahnya exists 1 bathroom, oke? Yes. Untuk mengatakan ada dalam bahasa Inggris sederhana sebenarnya, there is ya, there is 1 bathroom. They brush the teeth in the bathroom. Oke, saya garis bawahi brush untuk menegaskan sikat gigi ya. Sikat gigi itu pakai brush their teeth. Oke. Oh, saya juga lupa nih, harusnya saya garis bawahi teeth. Jadi gosok gigi itu menggunakan jamak dari gigi ya. Jamak gigi itu kalau satu kan tooth ya. Kalau jamak itu teeth. Nah, kenapa menggunakan teeth? Karena ketika Anda gosok gigi kan yang disikat nggak 1 gigi, right? Oke, secara umum ya, orang sikat gigi ya semua gigi disikat gitu. Tidak ada yang satu aja. Jadi kenapa menggunakan teeth? So, I brush my teeth. Oke? Bukan I brush, they brush their tooth misalnya, nggak bisa. Oke? Ya kecuali semua orang giginya cuma 1 kali ya. Ya itu mungkin bisa lah ya. Cuman aneh ya kalau semua orang giginya 1. Tapi intinya semuanya atau rata-rata orang sikat gigi itu semua gigi disikat, dan semua itu artinya kan kita ada 20-an gigi ya atau 30 gigi gitu. So teeth. Okay. Next, they have a dog. Okay, a dog
Ini juga harus menggunakan selain menunjukkan anjingnya cuma ada satu, tapi juga dia menunjukkan indefinite ya, article. Next, the dog. Saya garis bawahi lagi the dog. Oke, the dog di sini maksudnya adalah the dog yang tadi saya ceritakan, yang they have a dog. Masih anjing yang sama. Itu maksudnya the dog. Nah, sepertinya di materi kali ini ingin menunjukkan atau mengajarkan kepada Anda bagaimana menggunakan dan the, ya. Okay, next, pronunciation. Pronunciation, Mrs, ya, bukan Misters, bukan, is Mrs. And then son, not son. Okay, son, mudeng ora son. Okay, itu lain lagi ya. It's son. And then daughter, untuk anak perempuan, daughter. Okay, it is not doctor. Doctor itu dokter ya, lain lagi tuh. Daughter. Next, they have a living room. Ini saya mau Anda untuk linking ya, have a, jangan have a. Oke, nggak boleh, bukan salah, tapi supaya sound natural, supaya Anda terbiasa, nggak kaget kok film-film kayaknya kesannya cepet banget ngomongnya ya. Sebenarnya bukan speednya, tapi linkingnya ya. Kan beda ya, they have a living room dengan they have a living room. Terlihatnya atau terdengarnya seperti kayak cepet banget, padahal cuma linking doang. Next, they eat in the dining room. Okay, so ini juga linking. Instead of saying they eat in, now you can say they eat in the dining room. Jadi belepotan saya. They eat in the dining room. Okay, eat in the dining room. Next, bathroom. Ini saya garis bawahi karena banyak yang bingung atau confused membedakan kamar mandi dengan kamar, right? Bedrooms, bedrooms itu kamar. Kalau bathroom baru kamar mandi. Bath dia A biasa. Bathroom, bukan bathroom. Ya kadang-kadang kayak juga ya, tapi bukan E. Kalau yang bedroom kamar itu E. Bedroom, sorry. Bedroom. Sementara ini bathroom atau bathroom. Okay, next, teeth. Ini yang mau saya garis bawahi adalah TH yang ujung ya. Dia seperti lidah Anda letakkan di antara dua gigi atas dan di antara gigi atas dan gigi bawah Anda. Jadinya tha ya. So teeth ya. Oke. Jangan tit ya, itu jadi lain artinya. Saya nggak tega ngasih tahu artinya. Anda Google aja dah, tit itu artinya apa. Oke? Yes, next. Has a garden. Has a. So, instead of saying has a, coba bunyinya atau membajakannya has a. So, the house has a garden. Garden. Ada yang garden, ada yang garden. Ya. Okay. Yes, that's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. And I hope you learned your stuff. And good luck. Have fun learning. Jangan lupa kalau ada yang bingung atau loh kok yang ini nggak dijelasin misalnya, oke, silakan Anda tanya di Facebook group. Alright, I'm Maulana Nigma signing out.